Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari PER 26 akan mempresentasikan hasil ujian kami kali ini. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Winda Nancy Viola Sitorus dengan NIM 12S24019 dan PER saya Michael Pratama Nasution dengan NIM 12S24003. Sebelum itu kami akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pada ujian kali ini, Anda bersama PER akan diminta untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana untuk memanajemen aktivitas seseorang dalam satu hari atau to-dos. Nah, sebuah aktivitas terdiri atas 4 buah atribut, yakni ID, waktu, nama kreativitas, dan status. Yang pertama yaitu ID akan menunjukkan urutan unik dengan nilai ascending dimulai dari 1. Lalu waktu menunjukkan waktu pelaksanaan dalam format 24 jam. Di sini dibikin hari-hari HHMM. Lalu misal 13.30. Ini urutan waktunya. Lalu nama aktivitas merupakan nama dari kegiatan. Lalu status merepresentasikan status dari aktivitas. By default, status dari sebuah aktivitas adalah none. Kemudian dapat diubah menjadi done atau cancelled. Nah, saat ini disediakan initial data yang berisi beberapa activities pada storage to do repository.txt. Nah, berikut adalah konten dari berkas. Nah, agar diperhatikan bahwa sebuah activity dapat disimpan dalam satu baris teks yang menyertakan 4 atribut dengan tips sebagai seputarator. Nah, di sini ada ditulis catatan, solusi Anda diharapkan untuk terus-menerus membaca baris-baris perintah, masukkan melalui stdin. Nah, solusi ini nanti akan menghentikan eksekusi apabila diberi perintah ini. Lalu panjang suatu baris masukan dijamin tidak lebih dari 100 karakter. Nah, di sepanjang pengembangan solusi, Anda diharapkan untuk menuliskan struct, enums, maupun function pada berkas-berkas berikut. Ini dia berkas-berkas. Yang pertama repository.h, lalu ada repository.c, lalu ada todo.h dan todo.c. Lalu selain main function, Anda tidak diizinkan untuk menuliskan fungsi pada F0101C, F0102C, maupun F0103C. Nah, untuk setiap eksekusi selalu gunakan initial data untuk mereset konten dari storage to do repository.txt. Lalu di sini kita masuk ke soal yang pertama, yaitu ke tugas 1, loading initial data. Nah, tugas pertama adalah Anda mengembangkan sebuah fitur untuk meload initial data pada saat solusi dieksekusi. Nah, setelah itu, kembangkan sebuah fitur untuk menampilkan seluruh activity untuk setiap activity itu bisa ditampilkan dalam sebaris keluaran. Nah, fitur ini dieksekusi apabila diperoleh perintah to do print all. Perhatikan contoh keluaran berikut. Nah, ini adalah keluaran yang diberikan. Ini adalah perintahnya dan ini adalah keluaran yang akan nanti dihasilkan. Lalu ke tugas 2, yaitu adding new activity. Lalu ini meneruskan dari tugas 1 tadi, Anda diminta untuk mengembangkan fitur yang memampukan solusi untuk menampilkan sebuah activity. Perintah yang digunakan adalah to do app dan diikuti dengan waktu, pelaksanaan dengan nama activity. Lalu perintah tersebut dituliskan dalam satu baris dan diseparasi dengan tanda pagar ini. Lalu solusi akan secara otomatis menambahkan ID dengan urutan sequence berikutnya dan status dengan none. Nah, sebagai contoh, ini adalah sebuah inputnya, lalu akan diberikan output seperti ini. Lalu berikutnya yaitu tugas ketiga, setelah menyelesaikan tugas kedua, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah fitur untuk mengubah nilai dari status. Nah, di sini perlu diingat, initial value dari status adalah none, oleh sebab itu, hanya activity dengan nilai tersebut yang boleh diubah. Opsi perubahan status adalah menjadi done atau cancel. Untuk mengubah status, perintah yang digunakan adalah to do status dan diikuti dengan ID dari activity yang akan diubah statusnya serta nilai status yang baru. Nah, perintah tersebut ditulis dalam satu baris dan diseparasi dengan tanda pagar tadi. Lalu ini adalah contoh inputnya, lalu ini adalah output yang akan dihasilkan. Lalu pertama-tama Pak, kami di sini akan menjelaskan todo.h. Akan menjelaskan todo.h terlebih dahulu.
Di sini ada indep_todo.h dan define_todo.h. Nah, ini fungsi ini kami gunakan untuk mencoba double inclusion, yaitu agar file ini tidak dimasukkan lebih dari sekali saat kompilasi. Lalu yang berikutnya adalah enum status underscore t. Ini ada done, cancel, dan none. Nah, ini enum ini kami definisikan sebagai 3 status activity. Yang pertama done selesai, cancel dibatalkan, dan none itu belum ada statusnya. Lalu yang berikutnya status struct to-do-nya, yaitu kami menggunakan integer no, dan char time kami memasukkan 7, char activity-nya 30, dan enum statusnya status. Nah, ini untuk no itu yaitu untuk nomor urutan activity. Untuk time-nya kami di sini untuk waktu activity dalam format string yaitu maksimal 6 karakter ditambah 1 null terminator. Lalu activity-nya itu nama kegiatan. Di sini kami memasukkan maksimal 29 karakter tapi ditambah dengan 1 null terminator. Lalu yang berikutnya ada status. Status kegiatan berdasarkan enum atau status T. Lalu yang berikutnya yaitu fungsi-fungsi prototype. Yang ini yang struct to do create activity in no, char time, char activity, enum status, dan t status ini itu untuk membuat dan mengembalikan sebuah aktivitas baru. Lalu yang char status to text, enum status t, dan x status itu untuk mengubah enum menjadi string. Misalnya don dari yang huruf besar ke don yang huruf kecil. Lalu yang berikutnya ada unsigned short in status to value atau char status. Ini untuk mengubah string status menjadi enum. Lalu ada yang terakhir yaitu void change status. Di sini kami menggunakan ini untuk mengubah status dari activity ke idxx dalam array to do t ke status yang baru yang akan diberikan dalam bentuk string. Nah, jadi kesimpulan file todo.h ini untuk representasi activity, status activity, dan operasi dasar untuk membuat, mencetak, dan mengubah suatu aktivitas. Baik Pak, di sini saya akan lanjut menjelaskan untuk bagian todo.c. Jadi di todo.c ini secara garis besar itu dia berisi implementasi dari semua fungsi yang sudah dideklarasikan di todo.h. Jadi untuk pertamanya itu saya masuk ke library, kemudian di sini saya membuat struct todo.t untuk create activity. Di sini dengan parameter integer no, kemudian cara dengan waktu, kemudian dengan aktivitasnya, kemudian dengan enum yang berisi status. Kemudian di bawahnya juga ada selanjutnya kemudian ada struct todo.t di mana dia itu activity, kemudian act.no sama dengan no. Kemudian di sini string copy di mana dia mengcopy act time ke time. Kemudian ada string copy activity ke activity. Kemudian ada act.status sama dengan status. Kemudian returnnya itu adalah act. Kemudian di sini tuh ada void. Jadi void ini untuk ngeprint semua activity yang ada. Jadi di sini struct to do, xp, kemudian ada size-nya. Kemudian untuk kondisinya di sini adalah jika si i sama dengan 0 dan i harus lebih kecil dari size. Dengan kondisi si i adalah increment sesuai dengan size yang ada. Kemudian di sini dia akan memprint aktivitasnya, nomornya, aktivitasnya, waktunya, aktivitasnya, kemudian di sini ada statusnya berisi dalam teks, di mana di sini indeksnya ini sesuai dengan banyak size yang akan diberikan nanti. Kemudian di sini ada char di mana status teks itu enum status teks status t x status. Jadi char data di malloc dengan indeks 10. Kemudian kondisinya di sini jika x status sama dengan 0, maka dia akan melakukan extract copy data done, artinya sudah selesai. Kemudian jika else if di sini x statusnya 1, dia itu membuat kopian cancel. Jadi sini untuk statusnya itu dia udah done, cancel atau non. Kemudian returnnya adalah data yang nanti diberikan. Kemudian di sini ada unsigned sort, integer, start to value. Jadi dengan parameter karakter
underscore status. Jadi di sini uncensorednya itu untuk value, kemudian di sini ada kondisi di mana status jika dia down sama dengan 0, value down. Kemudian jika statusnya cancel, maka value-nya cancel. Jadi di sini dia untuk memberitahukan bahwasanya di sini adalah cancel, maka yang dipanggil itu value dari enum yang cancel, mulai dari down, cancel, dan non. Jadi di sini jika sudah selesai dia down, jika dia dibatalkan cancel, jika dia non adalah non. Returnnya value dari si enum tadi, Pak. Kemudian ada void, sini change status. Jadi untuk void change status ini digunakan untuk task yang ketiga, Pak. Jadi waktu kami mengcompile yang task yang ketiga itu, maka di to-do repository-nya itu akan berubah. Baik, Pak. Baik Pak, yang berikutnya kami akan menjelaskan yaitu repository.h. Di mana di sini pertama-tama kami include to-do.h, in-depth repository H, dan define repository H. Nah, di sini input to-do.h ini hanya untuk mengikut sertakan header file lain yang kemudian berisi definisi struktur to-do.h. Lalu yang berikutnya define ini kami menggunakan define ini untuk include guard yang mencegah file header di-include lebih dari sekali selama proses kompilasi. Lalu yang berikutnya, yang ini char fno 3 ini, di sini kami menggunakannya fno untuk nomor activity panjang 2 karakter ditambah dengan 0 terminator. Lalu char ftime, di sini kami menggunakan ftime yaitu waktu. Di sini, kemungkinan dalam format singkat seperti HHMM, yaitu di mana waktu jam dan menit. Lalu yang berikutnya ada kami menggunakan char activity maksimalnya 30, maksimal karakternya 30, yaitu untuk nama atau deskripsi aktivitas. Lalu F status, di mana maksimal karakternya 10, kami menggunakannya untuk status aktivitas. Lalu yang berikutnya, yaitu file repository.h ini biasanya Pak menyediakan antarmuka atau interface untuk operasi input-output data, aktivitas dari dan ke file yang terintegrasi dengan struktur to-do.t. Nah, file ini penting untuk memisahkan logika penyimpanan dari logika utama program. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh Persaya. Kemudian di sini akan masuk ke task yang pertama, Pak. Jadi task pertama itu sudah jelas. Di sini include-nya langsung dari to-do.h, kemudian repo.h, kemudian ada untuk library yang kemudian digunakan itu studio, delete, kemudian ada string.h. Kemudian kita akan masuk di sini di mana integer main. Jadi cara input adalah 100, di mana tadi dibilang untuk inputan itu tidak lebih dari 100, kemudian kalimat dan komen. Dan cara waktunya itu, kemudian ada char activity. Jadi untuk activity itu hanya diberikan size 30. Kemudian di sini ada struct to do. Di sini ada pointer act malloc. Jadi di sini alokasi memory array untuk aktivitas yang ukurannya 20 gitu, Pak. Kemudian ada unsigned sort untuk desktop, dia ada 0, size act dia ada 0, kemudian 6 sheets ada 0. Kemudian di sini ada file input. Jadi jika ini berjalan, maka dia akan menginput untuk membuka storage to do repository.txt. Kemudian di sini ada parse file to do. Jadi parse file act-nya itu berisi parameter input act, size act ini adalah pointernya, kemudian ada name sets. Jadi di sini ada kondisi jika dia akan berhenti jika tidak sama dengan 1. Dia flush dari input, kemudian get dari input, size of input, input juga, kemudian input ada strcpsn, input dia itu sama dengan 0. Str copy-nya kalimat dan input. Untuk str copy-nya itu ada comment, str talk untuk kalimat tokennya itu artinya dia bisa mengakses
jika ada tanda pagar ini. Kemudian ada di sini ada kondisi di mana strcmp atau comment dia itu to do print all sama dengan all, maka activity print itu aktivitasnya itu akan di print semua mulai dari X, size X dan segala macam. Kemudian ada jika tidak maka strcopy-nya comment to do add. Jadi di sini ada perintah juga di mana itu to do add untuk menambahkan. Jika dia sama dengan all, strcopy waktu, kemudian ada tokennya agar kita bisa menambahkan. Di sini ada pagar, kemudian di sini activity-nya, kemudian ada tokennya lagi, di sini tanda pagar. Size-nya adalah 0, kemudian di sini integer 6x, size x plus 1. Jadi x itu berisi indeks itu x size yang akan di-create activity dengan parameter 6x, e-time, activity, size. Kemudian size-nya itu adalah increment. Jadi dia akan size-nya itu akan terus naik seiring dengan banyaknya aktivitas. Kemudian ada else if, comment. Di sini ada triple dash. Di sini adalah untuk menyelesaikan program. Artinya kita stop sampai di situ. Kemudian ada free act. Jadi di sini variabel-variabelnya itu akan di free. Kemudian di sini kita akan masuk ke nomor. Sebelum masuk ke tugas yang kedua, Pak, kami akan meran code kami yang tugas 1. Read me, Bang. Di sini input yang diminta adalah to do print all. Nah, keluaran yang dihasilkan oleh program kami sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Kami akan menjelaskan ke tugas yang kedua. Baik Pak, di sini kami akan menjelaskan untuk tugas yang kedua. Jadi tujuan utama dari tugas yang kedua itu adalah menangani to do add. Jadi gimana kami menambahkan add, dia time dan subjeknya. Kemudian menulis perubahan ke file. Kemudian untuk semua perubahan itu kami tetap bisa print aktivitas. Jadi yang pertama-tama itu kami untuk langkah-langkahnya itu sama seperti yang pertama. Jadi kita itu ada alokasi array-nya untuk load data di sini. Kemudian ada parsing comment di sini dia Pak. Kemudian ada panggil to-do-nya Pak. Jadi di sini kita akan memanggil to-do-nya. Kemudian tambahkan size dan ID. Jadi di sini nggak hanya size, kemudian kita ada ID Pak. Jadi yang berubah di sini itu adalah panggil write repository-nya untuk menyimpan satu baris terakhir ke file pakai dia menggunakan mode append Pak. Kemudian di sini karena kita langsung menggunakan program yang sama dengan yang pertama itu, jadi dia kami mengusahakan untuk menyelesaikan task kedua itu agar tetap bisa melakukan perintah to do print all. Gitu Pak. Kami akan meran tugas kami yang kedua. Baiklah Pak, di sini output yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Lalu berikutnya kami akan menjelaskan yang tugas yang ketiga. Di sini yang pertama yaitu kami input library-nya terlebih dahulu, lalu ke in main-nya. Di sini in main-nya ini merupakan variabel untuk menyimpan input pengguna yaitu parsing string dan array yang aktivitasnya maksimal 20 item. Lalu yang berikut ada unsigned short. Di sini struct-nya ini kami gunakan
untuk mengkontrol loopnya, size X-nya ini untuk jumlah aktivitas hari ini, lalu nom STS-nya untuk status aktivitas default saat penambahan. Lalu yang berikut ada di sini ada file input X atau fopen. Di sini kami menggunakan ini file to do repository.txt. Ini digunakan untuk membuka atau membaca data lama dan kemudian digunakan kembali dalam mode open. Lalu yang berikutnya ada loop perintah. Di sini program yang ini Pak yang while stop. Di sini program akan menunggu input dari pengguna hingga stop. Nah, jika input adalah yang diberikan oleh soal tadi. Lalu yang berikutnya ada parsing perintah atau yang if strcmp common. Nah, ini untuk menampilkan semua aktivitasnya, Pak. Lalu di sini fungsi ini juga untuk memanggil fungsi untuk menampilkan semua aktivitas yang tersimpan. Lalu ada else if strcmp common to do add. Ini parsing waktu dan nama aktivitas seperti status awal non dan untuk menambahkan array dan disimpan ke file. Lalu yang berikutnya ada else if. Else if yang berikutnya yang ini. Ini untuk mengambil nomor aktivitas dan status baru dari input. Nah, jika belum done, statusnya akan diubah menjadi perintah. Lalu kami akan mencoba untuk meran tugas ketiga kami, Pak. Kami akan memasukkan inputnya. Nah, output yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal, Pak. Baik Pak, di sini kami akan menjelaskan di mana itu kan di sini diberitahu bahwasanya berikan rasional dari setiap implementasi yang kami hasilkan. Jadi itu Pak, untuk yang pertamanya itu kami sebelumnya kami akan menjabarkan alir eksekusi dari solusinya Pak. Jadi alir eksekusinya itu kita mulai dari yang pertama itu Pak. Jadi untuk yang pertama itu kan kita harus inisialisasi program. Kemudian untuk syarat yang diberikan itu memorinya itu ukuran awalnya itu adalah array-nya itu adalah 10. Kemudian menandai dengan setiap ID sebagai aktivitas baru. Kemudian size di mana itu mencatat jumlah aktivitas yang sedang aktif di memori. Kemudian ada time size. Jadi mencatat berapa banyak data yang berasal dari file, bukan hasil dari input user saat program berjalan. Kemudian ada load data awal dari file. Jadi kita itu menjalankan data awal yang ada dari file. Yang pertama itu program bakalan membuka to do repository-nya itu dari yang .txt, baru setiap baris diparse menjadi elemen activity underscore t. Setelah di load, size dan ID itu bakalan diperbarui. Kemudian ada time size-nya itu disimpan sebagai patokan batas di mana data lama dan data baru. Jadi misal di sini kita udah add sampai nomor 5, kemudian kita akan add sampai nomor 7. Jadi dia itu menyimpan si nomor 5 ini adalah data yang lama, kemudian akan mengidentifikasi si nomor 6 dan nomor 7 itu adalah data yang baru. Jadi dia tidak mengulang lagi mulai dari nomor 5, melainkan dia akan menambahkan nomor 6 dan nomor 7, Pak. Kemudian ada loop, kemudian menangani perintah to do add. Jadi to do add-nya ini kita input yang setelah diparsing itu time dan subjeknya, terus data akan disimpan ke array dengan ID dan status kosong. Kemudian file akan ditulis untuk menyimpan data terbaru. Kemudian yang untuk implementasi yang ketiga itu dari tas yang ketiga itu menangani perintah to do status dia Pak. Jadi statusnya ini bisa kita ubah seperti yang di sini grup project-nya itu adalah cancel, bisa kita ubah menjadi grup project-nya itu adalah done atau grup project-nya sudah kita selesaikan. Dengan arti di sini to do list yang kita buat di sini kita sudah bisa menandai yang mana aktivitas kita itu sudah selesai, mana yang kita batalkan, mana yang belum.
Jadi kemudian di sini print all itu untuk memprint semua. Jadi gambaran alokasi flow-nya itu yang pertama alokasi memori, inisialisasi variabel. Kemudian filenya akan dibaca oleh to do repository.txt dengan array. Kemudian loop, to do add, to do status, dan print all. Kemudian keluar dari loopnya itu adalah triple dash. Kemudian di sini kami akan coba menjelaskan pada bagian yang rasionale, Pak. Jadi di rasionalenya ini untuk yang to-do.c itu Pak, logika domain. Jadi di sini dibuat untuk mengubah enum menjadi string. Jadi enum ini kita manipulasi untuk menjadi string. Kemudian ada print all, to do print all. Jadi fungsi terpisah agar main tetap bersih. Jadi dia itu hanya untuk tempat kontrol alur, di mana bukan tampilan data. Kemudian ada looping karena kita menggunakan array. Kemudian ada to do status, di sini validasi status. Jika masih non, cancel, atau sudah done, atau sudah selesai. To do add memanfaatkan strtalk. Jadi ada token yang kita input agar kita bisa menambahkan aktivitas. Kemudian ada repository-nya itu deklarasi fungsi sesuai dengan stream atau alurnya itu Pak. Kemudian ada repository-nya itu untuk input output. Jadi ada read. Pertama dia read-nya itu yang pasti dia memintanya menggunakan sgets. Kemudian validasinya menggunakan str token untuk parsing setiap baris dengan separator. Kemudian ada write repository. Jadi dia itu ditulis untuk mendukung dua case, penambahan data dan penulisan seluruh file. Untuk yang rasional yang pertama itu jadi task load dan print. Jadi semua data setelah di load sudah di read, sudah disimpan dan sudah di print, kemudian sudah diselesai pakai dengan menggunakan triple dash. Jadi dia itu tidak menggunakan penambahan dan penyimpanan file karena hanya membaca dan menampilkan. Kemudian menggunakan loop dari input agar bisa menerima perintah terus-menerus. Jadi intinya itu dia fokus hanya memvalidasi integritas data yang telah dibaca dari file. Jadi waktu kita input itu semua di sini mulai dari library repo.c, to.h, to.c, dan repo.h itu harus terintegrasi secara fungsi dan secara validasi data untuk menyelesaikan task 1, 2, dan 3, Pak. Mungkin Pak sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi UAS kali ini. Jika ada kesalahan kata Pak dalam presentasi kami, mohon maaf Pak. Kami ucapkan terima kasih.